Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Trader USD, yang dimana hari ini saya akan update kembali analisa untuk pergerakan SAUSD di tanggal untuk persiapan minggu depannya untuk besok di hari Senin di tanggal 7 November 2022, yang dimana di analisa kemarin pergerakan SAUSD mengalami kenaikan signifikannya. Jadi terjadi bullish rally ya, dan saat ini telah breakout resisten dari 16.73 dan ini berpotensi untuk melakukan kenaikan. Dan kalau kita lihat dari pergerakan saat ini, menarik untuk dibahas ya, karena kenaikan saat ini belum ada koreksi atau belum ada candle merah yang muncul, dan memungkinkan untuk hari Senin itu ada koreksi dulu ya, untuk kemudian melanjutkan kenaikan apabila memang dia berhasil breakout dari zona downtrend di time frame daily-nya. Jadi saya akan hapus dulu semua yang ada di sini ya. Jadi saya akan hapus, kemudian saya akan masuk di time frame daily, dan saat ini sedang berusaha juga untuk breakout dari resisten dinamiknya di EMA 50 ya. Dan kalau kita lihat dari strukturnya, jadi kita tarik ya, ini adalah struktur downtrend dari SAU USD ya. Jadi kalau kita lihat dari struktur ini masih dalam kondisi downtrend, dan apabila memang nantinya dia breakout dari trend line ini, maka berpotensi untuk minggu depan akan terjadi penerusan kenaikan ya, atau terjadi bullish rally lanjutan. Dan kalau kita lihat dari pergerakan saat ini memang kondisinya di time frame daily ya, kondisinya akan terjadi lanjutan kenaikan ya, yang dimana dua candle merah sebelumnya sudah dimakan oleh candle yang terjadi saat di Jumat kemarin, dan ini berpotensi atau memberikan indikasi bahwa kekuatan buyer sangat kuat untuk pergerakan kedepannya ya. Dan kemarin juga tertahan pada pembentukan 3 bottom ya, ada di area ini terbentuk 3 bottom. Ini bottom pertama dan bottom kedua, yang ini bottom ketiganya. Jadi ini merupakan super kuat ya. Jadi apabila nantinya dia breakout area ini, maka akan terjadi penurunan yang cukup dalam ya, karena ini merupakan support yang sangat kuat. Jadi apabila dia di breakout, maka akan terjadi penurunan yang sangat dalam ya, atau sangat signifikan. Namun saat ini kalau kita perhatikan kondisinya dalam kondisi uptrend ya, jadi terbentuk candle bullish. Dan kalau kita lihat secara detail, ini membentuk candle Marubozu ya, di bullish Marubozu, atau yang dimana candle ini volumenya sangat kuat ya. Jadi kalau dia nantinya breakout area trendline-nya ini, maka bisa saja akan melakukan kenaikan dan kemudian retest ya, retest untuk melanjutkan kenaikan kembali. Untuk target terjauhnya dengan kenaikan dalam syarat dia breakout dari trendline ini ya, untuk sementara kita bisa ambil jadi saya akan tandai, kita bisa ambil di area ini di 1800. Kalau memang ini terjadi lanjutan kenaikan, bisa saja dia akan mencapai area tertingginya lagi ya, di tanggal 7 Maret sampai 9 Maret 2022 ya. Memang ini terjadi kenaikan yang lanjutan sampai ke areanya
di area supply-nya ya, di area ini. Namun untuk saat ini fokusnya kita perhatikan di area supply yang ada di sini ya. Ini adalah area supply-nya. Jadi ini yang akan kita perhatikan apabila memang akan terjadi penerusan kenaikan ya. Jadi di area 1800 ya, di 1789 sampai 1800 ya. Dan minimal untuk kenaikannya diperhatikan yaitu di area resistance saat ini di 172885. Jadi ini termasuk juga merupakan area supply untuk SAWSD ya. Namun kalau kita lihat apabila memang hari Senin ini dia tidak ada koreksi, maka dia akan breakout dulu untuk kemudian mencari titik resisten terkuatnya untuk kemudian koreksi dan kemudian melanjutkan penerusan kenaikannya. Dan untuk skenario kedua kita akan lihat di tempo 4 jam. Untuk skenario kedua, apabila dia tidak berhasil breakout dari zona ini atau trendline ini, kemungkinan besar akan kembali melakukan penurunan ya. Jadi dia kembali melakukan penurunan, atau untuk skenario pertama sahabatkan dulu ya, yaitu dia koreksi ke area ini untuk kemudian dia breakout trendline ya. Untuk sementara targetnya di sini. Jadi saya akan berikan, dia akan koreksi ke area ini ya, jadi dia koreksi ke area resisten yang sudah di breakout, dan dimana dia juga mendekati area dynamic supportnya ya di MA50. Namun apabila di breakout ini maka kemungkinan besar akan kembali menguji area bottomnya ya. Namun fokusnya dulu kita perhatikan poin ini ya. Jadi selama dia bergerak di atas 1654 sampai 1658, maka potensi untuk melanjutkan kenaikan masih ada ya, masih ada harapan untuk melanjutkan kenaikan. Jadi itu untuk skenario keduanya ya. Jadi selama dia tidak breakout dari area ini maka berpotensi untuk melakukan kenaikan. Namun apabila dia breakout maka potensi untuk menguji area bottomnya lagi ya, atau area support terkuatnya. Dan untuk skenario pertamanya tadi dia breakout kemudian mencari titik pembalikan untuk mencari koreksi ya, untuk kemudian melanjutkan kembali kenaikan mencapai titik di area supply-nya di area ini ya, di 1789 sampai 1800. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk besok ya, di hari Senin. Kita lihat seperti apa perkembangannya untuk kemudian melakukan transaksi ya. Jadi silakan disimak baik-baik, dan untuk teman-teman semua yang ingin memberikan masukan silakan berkomentar ya. Jadi insya Allah di beberapa bulan-bulan ke depan saya akan acak ya, saya akan pilih-pilih komentar-komentar terbaik untuk kemudian saya berikan hadiah ya. Jadi silakan berkomentar di setiap video yang saya sampaikan. Dan untuk teman-teman semua yang bergabung di channel Telegram silakan bergabung ya melalui link yang saya sediakan di deskripsi video. Dan silakan di-subscribe untuk baru yang bergabung ya. Jadi ini informasi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi ada potensi terjadinya kenaikan lanjutan untuk hari Senin ya, karena kalau kita lihat dari informasi dari time frame daily, di time frame daily dengan candle yang terjadi itu bisa saja melakukan kenaikan lanjutannya. Nah, terjadi bullish dan bisa saja merubah trend bearish ini menjadi bullish ya di time frame besarnya, di time frame daily. Jadi untuk minimalnya koreksi dari pergerakan SAWSD adalah di area 1648 sampai 1640 ya. Namun yang patut diperhatikan adalah area ini di 1654 sampai 1658. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk persiapan minggu depan ya. Jadi sekarang kita coba cek juga di indeks dolar, informasi yang akan kita dapat seperti apa.
Jadi setelah dia mencapai area resistennya di 113 terjadi penurunan yang cukup signifikan mencapai area titik supportnya di 110. Jadi saya akan hapus. Jadi saya akan hapus dulu. Jadi di sini saya akan buatkan kembali titik-titik pentingnya ya. Telah merupakan supportnya. Dan di sini juga ada titik poin kuat ya. Dan bisa saja ketika dia breakout dua area ini, maka dia akan melakukan penurunan mencapai 109.59 ya. Jadi saya akan buatkan dulu poin penting. Oke, untuk yang harus diperhatikan pada indeks dolar saat ini adalah terjadi di breakout area dari uptrendnya. Di sini terjadi uptrend ya, dan dia sudah di breakout. Jadi ini potensinya akan koreksi. Jadi berpotensi untuk koreksi dulu ya di besok. Berpotensi koreksi minimal di 111.55 sampai di area ini di 111.92 untuk kemudian melanjutkan penurunan menguji area 110.46 sampai dengan 109.59 apabila memang dia berhasil breakout area ini ya. Dua area ini di 110.75 sampai 110.46 dan kemudian melakukan penurunan mencapai area 109.59. Yang untuk skenario kedua dia tidak ada koreksi ya, tidak ada koreksi untuk dia melanjutkan penurunan mencapai area ini dan koreksi di titik ya. Jadi seperti ini untuk skenario indeks dolar. Jadi dia sudah breakout dari struktur uptrendnya di time frame 1 jam dan 4 jam. Jadi berpotensi untuk melakukan penurunan apabila memang nanti di hari Senin tidak ada koreksi ya. Namun kita perhatikan dulu atau kita pantau seperti apa. Dan kalau kita lihat informasi di time frame daily ini sudah terjadi bearish engulfing ya, bearish engulfing. Dan di SLSD terjadi bullish engulfing ya. Di sini terjadi bearish engulfing, jadi memungkinkan ini ya, kemungkinan besar dan peluang terbesarnya akan terjadi lanjutan penurunan untuk minggu depannya. Jadi potensi untuk terjadinya penurunan yang cukup dalam. Jadi kita tunggu saja seperti apa untuk target terjauhnya apabila memang ini terjadi penurunan yang lanjutan ya. Target terjauhnya dia ada di 108 ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Untuk SASD terdapat bullish engulfing. Jadi kita tunggu perkembangannya seperti apa ya. Oke, mungkin oke saya berikan satu lagi untuk targetnya ya. Gunakan Fibonacci extension. Kita ukur dari sini ke bawah. Sorry. Jadi kita ukur dari sini ya. Dari bottom pertama area ini juga di area ini. Nah, untuk target dari Fibonacci extensionnya ini dia bertepatan dengan area supply ya. Jadi di 1791. Jadi bertepatan dengan titik area supply. Jadi apabila memang nantinya dia breakout dari trend lagi ini, maka potensi kuat ya akan terjadi kenaikan sampai ke 1800 ya, atau 1790. Jadi ini potensi kuat akan terjadi kenaikan sampai di sana, di zona area supply dan juga mendekati area Fibonacci extension 1.618. Dan apabila di breakout maka potensi untuk ke 1898 ya, di titik poin 2.618 ya untuk poin Fibonacci extensionnya. Jadi silakan diperhatikan ya sampai seperti apa perkembangannya, dan nanti saya akan updatekan selalu untuk update dari
USD di setiap harinya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe untuk channel ini agar tidak ketinggalan dari informasi-informasi yang saya sampaikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya mencari planning ya, untuk planning persiapan setiap transaksi kalian. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.